mengatakan penyesatan yang terakhir ini tentang kebangkitan ini lebih dahsyat penyesatannya daripada penyesatan yang dilakukan iblis terhadap Adam yang Tuhan lemparkan kemudian mereka keluar dari surga. Kenapa? Adam dilemparkan keluar masih ada kemungkinan untuk bertobat. Tapi ketika orang-orang diajarkan untuk mengimani Yesus, Tuhan turun ke bumi, mati, dibunuh, bangkit hari ketiga, mereka yang percaya itu mati masuk neraka kekal selama-lamanya. Itu fakta, itu real. Penyesatan yang kedua itu yang terakhir itu lebih dahsyat. Kata Matius 27. Silakan Anda renungkan. Saya hanya membacakan terserah Bang lah. Tapi kalau saya bilang itu kan belum terjadi Bang. Ya kan itu masih nubuatan itu. Jadi itu nanti pada akhir zaman itu baru akan muncul itu penyesat itu yang dahsyat itu. Begitu Bang pengertian kami Bang. Saudaraku, boleh sah-sah saja, silakan. Tetapi faktanya adalah Yesus mengatakan apa? Angkatan jahat ini, orang-orang jahat ini, siapa? Ahli Torah, orang Farisi. Ya. Apakah ahli Torah orang Farisi adanya di akhir zaman? Kan tidak Bang, adanya di zaman Yesus. Dan Yesus mengatakan angkatan jahat ini tidak akan diberikan tanda selain tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari dalam perut ikan, begitu juga anak manusia akan berada dalam perut bumi selama 3 hari. Ini tanda untuk siapa? Orang Farisi kan? Ahli Taurat kan? Kapan itu? Ya zaman itu Bang. Kapan kebangkitan anak manusia? Zaman itu Bang. Kenapa akhir zaman? Betul, kalau itu sih ya memang zaman itu. Nah, nubuatannya itu maksud saya itu nanti pada akhir zaman gitu. kalau nubuatan yang Anda maksud akhir zaman itu, ketika Yesus ditanya, Guru, apa tanda kedatanganmu? Ini harus kita terima dengan telaah ilmu yang mendasar. Guru, Matius 24 nomor 3, Guru, apa tanda kedatanganmu? Yesus mengatakan apa? Tanda kedatanganku. Dia tidak mengatakan aku akan datang dalam rupa suara dan cahaya. Tidak, tapi dia mengatakan tanda kedatanganku adalah seperti kilat yang menyambar dan memancarkan cahayanya dari timur sampai ke barat. Apakah itu sudah pernah terjadi? Belum. Berarti Yesus belum pernah datang sejak ia terangkat ke langit. Nah, lalu dia mengatakan apa? Ketika aku yang datang, aku nampak di tengah langit, seluruh manusia akan melihat aku, seluruh manusia akan meratap. Apakah sudah terjadi? Belum. Berarti yang datang kepada Paulus, yang datang kepada Ananias, yang keluar dari kubur, yang datang di Pulau Patmos, sungguh bukan Yesus. Jangan kau percaya. Kapan Anda percaya Bang? Kebangkitan hari ketiga itu adalah Yesus. Maaf. Berarti Anda adalah angkatan jahat. Angkatan jahat ini minta tanda, dan tidak akan diberikan tanda sedikit pun kepada angkatan jahat selain kebangkitan anak manusia pada hari ketiga. Ayo. Sekarang di mana posisi Anda? Kalau kami umat Islam, Al-Quran surah As-Zukhruf ayat 61, Matius 24 nomor 27 sampai 33. Itu pantas kami terima bahwa kedatangan manusia yang tadinya ingin disalibkan itu datangnya bersama dengan tanda-tanda akhir zaman. Sedangkan kalian, datangnya anak manusia ini, tanda-tandanya adalah keluar dari kubur. Itu tanda untuk angkatan jahat. Saya simpulkan, tanda untuk angkatan jahat, anak manusia keluar dari kubur, di tengah-tengah kuburan. Sedangkan tanda untuk orang benar, anak manusia akan tampil di tengah-tengah langit. Berbeda. Oke, pertanyaan saya sekarang ini buat Bang Juma nih. Silakan. Ya. Setelah Yesus bangkit dari kubur, dia menampakkan diri di dunia ini selama 40 hari lamanya gitu. Dan ini berkumpul dengan murid-muridnya dan ini apa? Dan berbicara dengan murid-muridnya. Itu siapa itu? Oke, baik Bang. Saya kasih data kepada Abang di data Matius 23. Kalau Anda bertanya itu siapa? Kita lihat bagaimana Yesus mengutuk Bani Israel, keturunan mereka. Sampai Yesus mengatakan apa? Pesan terakhir, ungkapan terakhir, luapan terakhir Yesus. Setelah dia disiksa, teraniaya, diasingkan, diusingkan, dan dipusingkan oleh umatnya sendiri. Apa kata dia?
Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu sama seperti induk ayam yang mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tetapi kalian tidak mau. Lihatlah, rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Dan aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi, hingga kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Mulai sekarang kau tidak akan melihat aku lagi. Lalu Anda mengatakan setelah itu dia masih dilihat 40 hari 40 malam. Bagaimana bisa? Kontradiksi. Justru ketika awal bencana dimulai adalah ketika tanda untuk angkatan jahat ini berlaku. Kan tadi tanda angkatan jahat, Bang. Jadi angkatan jahat minta tanda, tidak diberikan tanda kepada angkatan jahat selain anak manusia keluar dari kubur. Setelah anak manusia ini keluar dari kubur sebagai tanda angkatan jahat, yang percaya siapa, Bang? Bani Israel? No, murid-muridnya tidak percaya. Kalaupun ada yang percaya, apa kata Yesus? Mereka, dia, sang Kristus palsu, melakukan tanda-tanda dahsyat, mujizat, kekuatan-kekuatan, sekiranya mungkin menyesatkan murid-murid pilihan juga. Matius 24 nomor 24. Camkanlah, aku telah mengatakannya kepadamu untuk yang kedua kalinya, bahwa apabila ada orang mengaku bertemu dengan aku di padang gurun, bertemu dengan aku di bilik, jangan kamu percaya. Ingat ketika Yesus tiba-tiba muncul di bilik minta ikan kering, ikan goreng. Ingat kata Yesusnya, jangan kau percaya. Kalau ada yang datang kepadamu minta madu, minta ikan goreng, minta pinjaman, minta celana, jangan kau percaya, itu bukan aku. Nah, tiba-tiba munculkan Shalom Alaikum. Mereka kaget dan ketakutan sebab mengira melihat hantu. Murid-murid kaget. Sehingga orang itu mengatakan apa? Ada apa dengan kalian? Aku ini Yesus loh. Lihat tanganku, rabalah aku, inilah kakiku. Orang-orang tidak percaya, murid-muridnya masih ragu. Bagaimana mungkin? Guru kita bukannya sudah dibunuh? Kok bisa ada tiba-tiba di sini? Mereka ragu. Sehingga oknum itu mengatakan apa? Adakah di antaramu yang memiliki makanan? Dikasihlah ikan goreng. Lalu dia bertanya, apakah kau masih heran? Apakah engkau masih ragu? Apakah hantu makan ikan goreng? Katanya, hantu tidak makan ikan goreng, berarti aku ini adalah gurumu. Percaya sama aku gurumu. Ada yang percaya, ada yang ragu, ada yang ragu. Karena kenapa? Ini bukan Yesus. Yang keluar ini bukan Yesus dari kubur. Nah, apa pola sederhananya, Bang? Yang mengajarkan kekristenan, yang mengajarkan Katolik Protestan di Nusantara ini bukan Bani Israel. Artinya apa? Ada tongkat estafet yang terputus antara pengajaran si mayat yang bangkit pada hari ketiga, nyebrang sampai Roma Yunani, tidak diajarkan oleh orang-orang yang percaya kepada Yesus, melainkan antikristus yang dilantik padanya orang yang keluar dari kubur sebagai Tuhan, mengajarkan kepada Bani di luar Bani Israel untuk menjadi pengikutnya. Baca kisah para Rasul 17:14, bagaimana Paulus in the gang sampai ke Roma, sampai ke Athena, mengajarkan tentang manusia yang bangkit dari kubur ini untuk nebus dosa-dosa orang Roma dan Yunani. Nyebrang sampai ke kerajaan Belanda, nyebrang sampai ke Jerman, nyebrang sampai ke Inggris, Portugis, lalu kemudian nyebrang sampai ke Nusantara melalui penjajahan. Tidak ada Bani Israel yang turun secara akademik dari sinagoge-sinagoge yang ada, dari Mikdas yang ada di Yerusalem, yang meneruskan kemudian perjalanan sampai ke Indonesia mengajarkan tentang kekristenan. Tidak ada. Yang ada adalah Barat yang datang ke Indonesia, yang setelah menerima tanda-tanda angkatan jahat kepada mereka, yaitu mengajarkan bahwa ada manusia suci dari tengah-tengah Yahudi yang bangkit untuk dosa-dosa mereka. Mereka kemudian merangkul itu, menerima itu, tidak ragu, sebab mereka masih bisa pesta minggu, mereka masih bisa pesta babi, mereka tidak mesti juga potong kuluk dan mati langsung masuk surga. Makanya mereka menerima ajaran itu. Tapi apakah, sekali lagi, apakah Bani Israel yang datang mengajarkan itu kepada kita? Tidak. Sinagoge hari ini masih bersih dari ajaran-ajaran Paulus. Sinagoge hari ini masih bersih dari ajaran Katolik. Sinagoge hari ini
tidak ada kitab perjanjian baru di dalamnya. Dua agama yang berbeda, dengan Tuhan yang berbeda, dengan kitab suci yang berbeda, dengan nabi yang membawanya pun berbeda. Itu fakta. Islam datang sebagai pemutus tali mata rantai penyesatan dunia oleh oknum palsu yang mengaku Yesus. Islam diutus. Ketika roh kebenaran itu datang, maka dia akan menginsapkan dunia akan dosa. Kenapa menginsapkan dunia akan dosa? Sebab sudah lebih 6 abad ajaran dosa, yaitu menyembah selain daripada Tuhan, dan menyembah kepada makhluk yang keluar dari kubur, itu dihentikan dengan datangnya orang suci yang membawa 10.000 pasukan untuk melumpuhkan kemudian seluruh hukum-hukum jahiliyah yang ada di atas muka bumi. Ulangan 33 nomor 2. Ketika ia datang dari gurun Paran, di tangan kanannya terdapat hukum obor api yang menyala-nyala untuk membumi hanguskan seluruh hukum jahiliyah di muka bumi. Itulah api apologet Islam Indonesia hari ini. Silakan. Ya. Oke. Hebat sekali, Bang. Narasinya, Bang. Jadi, tetapi sekali lagi saya katakan, sangat disayangkan gitu, Abang membuat ini cerita sendiri di luar daripada ini Nats Alkitab yang sudah diterangkan sebegitu jelas gitu. Abang menyimpangkan daripada cerita-cerita yang sebenarnya gitu. Begitu ini saya, Bang, pendapat saya, Bang. Oke, Bang, aku mau siap-siap, ini mau ke gereja. Silakan. Ini aku mau ke gereja dulu, nanti kalau ada waktu nanti saya naik lagi, Bang. Terima kasih banyak, saudaraku. Bang. Baik, sama-sama. Silakan. Wah, ini mah guru kecap ini. Silakan, Guru Chandra. Dibuka mic-nya, Guru Chandra. Guru Chandra. Ya, nah, gimana? Ngantuk aku dengerin Zulkifli. Silakan bantah pakai data. Silakan. Nggak tahu ngomongin apa tadi, nggak jelas. Silakan. Adakah Yesus menyebut orang-orang di luar Yahudi sebagai dombanya? Tunjuk dalil. Yohanes 10 13-18. Apa? Saya belum menjawab, kamu sudah menyebut-nyebut, bisik-bisik sendiri gitu. Oh, sorry. Kirain kalau kuping saya yang ngomong nggak kedengaran. Rupanya dengar juga. Lanjut. Nah, banyak bisik-bisiknya itu nggak jelas, makanya kan arahnya kemana. Oh iya. Adakah Yesus menyebut non-Yahudi sebagai domba? Nggak ada kayaknya. Ya, berarti kalian non-Yahudi, Kristen, domba atau bukan? Ya, saya memang non-Yahudi. Apakah Anda domba? Ya bisa, saya bisa dikatakan domba. Dalam makna masolang dalam generasi. makna tertentu. Iya, domba bungkusannya, tapi artinya isi kan dalamnya gini, itu loh, isi dalamnya itu loh. Giginya bertaring. Nah, ini kan kamu definisikan dulu. Ini Yahudi disebut domba kenapa? Lalu ini Baik. saya disebut domba kenapa? Definisikan dulu Baik. arahnya kemana kan? Baik. Dengarkan saya, Bang. Kenapa Bani Israel itu disebut domba? Karena Bani Israel itu kepadanya diutus beberapa pembimbing, beberapa guru, beberapa pengajar, beberapa nabi. Nabi ini pengajar, pembimbing. Dia adalah tutor, mentor. Dia yang melakukan konseling terhadap Bani Israel, sehingga dia dipanggil sebagai gembala. Mereka dipanggil gembala karena mereka yang membimbing. Kenapa mereka membimbing? Karena mereka bangsa pilihan. Tidak ada di luar setelah Bani Israel yang diutus kepada mereka nabi, yang kemudian di mana mereka disebut sebagai umat yang adalah domba, dan para nabi disebut gembala.
Jadi kenapa mereka disebut domba Bani Israel ini, Bani Yakub ini? Karena kepada mereka diutus beberapa gembala atau pengajar. Di antaranya Musa, Daud, Salomo, Yesus, Harun, dan seterusnya. Mereka itu adalah gembala-gembala yang diutus kepada kawanan domba dan kambing. Ingat, di dalam Yeremia 23 nomor 3, dan aku sendiri akan mengumpulkan sisa-sisa kambing dombaku, disebut kambing dombaku, dari segala negeri kemana aku menceraikan mereka, dan aku akan membawa mereka kembali ke padang mereka. Mereka akan berkembang biak dan bertambah banyak. Jadi yang disebut domba, saudara, Yeremia 50:17, hanyalah Bani Yakub. Gelar domba diberikan kepada Bani Yakub. Anda yang bukan Bani Yakub, mengaku-ngaku domba, sudah menggenapi nubuatan serigala berpakaian domba. Begitu sudah. Masuk. Begitu sudah. Nah, kalau begitu kita sedikit tanggapi ya. Ini semua kalau saya tidak salah Zulkifli ini mengutip Matius 15 ya ayat 24 kalau saya tidak salah, bahwa ada ungkapan, ada kalimat yang keluar dari mulut Yesus di mana dia mengatakan, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Ya, saya secara khusus memang mengakui itu misi awal dari Yesus, misi pertama kan gitu. Misi pertama datang untuk mengumpulkan kawanan domba yang di dalam Israel, yang orang Israel itu sendiri, orang Yahudi, itu misi awal. Nah, ada juga misi Yesus. Misi Yesus apa? Yang kamu sebut tadi, Yohanes 10 ayat 16. Apa kata Yesus? Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini, yang bukan dari golongan Yahudi, yang bukan orang Yahudi, yang bukan ber-KTP Yahudi. Ada juga. Loh, kalau gitu ada juga yang bukan dari kandang ini, yang bukan dari Israel, lalu siapa domba ini? Nah, makanya kan kami menyebut kamilah domba ini. Kamilah yang menjadi, jangan ketawa. Jangan ketawa. Jadi kamilah domba ini, kamilah yang digembalakan oleh Yesus. Yesus sendiri memperluas bahwa ini domba itu bukan hanya dari Israel, tetapi ada juga yang dari luar kandang Israel ini, yang di luar dari. Terus ada juga kisah di mana Yesus ini mengatakan di ayat mana itu ya? Tunggu, saya ingat dulu. Aku cari dulu di ayat mana. Di Kisah Para Rasul ya. Di Kisah Para Rasul, seorang non-Yahudi yang dibaptis oleh Petrus. Nah, terus ini Petrus kan orang Yahudi. Ada juga yang dibaptis oleh Petrus yang non-Yahudi. Ini Petrus adalah orang Yahudi yang digembalakan oleh Yesus, dan yang Cornelius yang dibaptis oleh Petrus itu adalah orang non-Yahudi. Jadi ada rantainya, ada rantai pengikatnya gitu loh. Gak berhenti pada orang non-Yahudi, gak berhenti pada orang Yahudi, tetapi non-Yahudi juga mendapatkan itu. Nah, mengenai ini kalau kamu kutip di dalam Perjanjian Lama atau PL beberapa Yeremia tadi itu, terus kamu samakan dengan serigala, itu logika cacat. Karena memang kalau merujuk kepada Perjanjian Lama, ya memang domba itu hanya Bani Israel, disebut hanya orang Israel, hanya orang Yahudi kalau merujuk di dalam Perjanjian Lama. Tetapi Yesus kan datang untuk mengatakan bahwa domba ini bukan di dalam kandang itu, bukan hanya di dalam Israel itu, bukan hanya di dalam ini negara Israel itu, bukan hanya di bangsa Israel itu, ada juga yang di luar dari kandang itu. Nah, Yesus kan memperluas bahwa visinya, penyelamatannya itu bukan hanya pada suatu wilayah yang sempit, tetapi meluas kepada semua orang gitu loh, kepada semua bangsa. Saya rasa itu aja ya. Jadi semoga baik. Jadi saya katakan kepada saudara, ini cerita yang gini, dengarkan, khususnya kepada generasi Islam, dengarkan, catat kalau perlu. Kondisi Bani Israel. Jadi yang pertama tadi Yeremia 50 nomor 17.
Mudah-mudahan saya tidak keliru teman-teman. Di situ Yakub diibaratkan domba, anak-anak Yakub anak-anak domba. Itu yang pertama. Yang kedua, Yehezkiel 5. Yehezkiel 5 itu bisa dikutip dari data 11 ke 12 sampai ke 13 dan seterusnya. Di situ dikatakan, sebab itu demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Elohim, sesungguhnya oleh karena engkau menajiskan tempat kudusku dengan segala dewamu yang menjijikkan dan dengan segala perbuatanmu yang keji, aku sendiri yang akan meruntuhkan engkau. Aku tidak akan merasa sayang dan tidak akan kenal belas kasihan. Sepertiga daripadamu akan mati kena sampar dan mati kelaparan di tengah-tengahmu. Sepertiga akan tewas dimakan pedang di sekitarmu, dan sepertiga lagi akan kuhamburkan ke semua mata angin. Makanya Bani Israel, Bani Yakub itu berdasarkan Yehezkiel 11:17, Yehezkiel 34:13, Yehezkiel 37:21, Ulangan 33 sampai nomor 5, Mazmur 107 nomor 2 sampai 3, Yesaya 11:12. Sekali lagi saya katakan, data yang saya sebutkan ini adalah fakta akurat bahwa Tuhan telah mencerai-beraikan keturunan Yakub ke seluruh negara. Jadi ketika Yesus mengatakan masih ada lagi domba, masih ada lagi Bani Israel, Bani Yakub di luar kandang. Kandang dalam bahasa Yunani adalah aule. Aule artinya halaman. Halaman Yerusalem. Masih ada lagi domba-domba, masih ada lagi Bani Yakub, Bani Israel, anaknya Yakub, keturunan Yakub, manusia yang bersisilah dari Yakub, yang terserak, yang berserak, yang bercerai-berai, yang bermukim, yang tinggal di luar Yerusalem kandang ini. Dan domba-domba itu harus kutuntun juga. Siapa yang dimaksud itu? Di luar aule, di luar kandang Yerusalem, anak-anak Israel keturunan Yakub yang ada di Belanda, yang ada di Inggris, yang ada di Amerika, yang ada di Jepang, yang ada di Indonesia. Makanya Yesus mengatakan dalam Matius 10 nomor 5 dan 6, Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain, melainkan pergi kepada domba-domba yang sesat dari umat Israel. Jadi tidak boleh ke bangsa lain, cuman ke bangsa Israel saja. Kalau di Indonesia ada bangsa Israel, mereka harus ke Indonesia. Kalau di Belanda ada Bani Israel, murid Yesus harus ke sana. Tapi hanya untuk Bani Israel saja. Jadi saya pahamkan kepada saudara, Yohanes 10 nomor 16, masih ada lagi domba-domba lain yang bukan dari aule, kandang ini, halaman ini, Israel ini, Yerusalem ini. Domba-domba itu harus kutonton, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Siapa mereka? Bani Yakub yang tinggal di luar Yerusalem. Selesai kita di situ. Lalu kalian ini sopo? Kalian ini pengikut Yesus Romawi, bukan Yesus Yahudi. Kalau Yesus Yahudi, dia diutus hanya untuk domba, Bani Yakub. Kalau Yesus Romawi, diutus untuk seluruh bangsa. Siapa yang mengutus Yesus Romawi ini untuk seluruh bangsa? Tuhan langit dan bumi. Siapa Yesus Romawi ini? Iblis yang diutus Tuhan untuk menjaring orang-orang jahat. Farikan hada wa farikan hakka alaihimud dalala. Sudah pantas manusia itu selamat karena percaya kepada Yesus Yahudi, dan sebagian lagi sudah pantas menjadi sesat karena percaya kepada Yesus Romawi. Apa yang terjadi ketika percaya Yesus Yahudi? Tuhan hanya satu, Tuhan tidak beranak dan tidak diperanakkan, Tuhan itu tidak berubah menjadi makhluk, Tuhan itu maha tinggi, maha suci, Tuhan itu yang mengutus para nabi, dia tidak serupa dengan makhluk. Apa yang terjadi ketika Yesus Romawi yang berlaku? Maka Tuhan turun ke bumi menjadi bayi, ditempeleng sama manusia, diludahin sama manusia, dikutuk,
mati terkutuk, Tuhan berdoa kepada Tuhan, Tuhan menjadi bukan Tuhan, Tuhan menjadi manusia, Tuhan dibunuh manusia, Tuhan kemudian menjadi bayi, manusia melahirkan Tuhan, seluruh makanan bisa dimakan, ibadahnya seperti pagan, Tuhan yang menjadi tiga, Tuhan digambarkan binatang bermata tujuh, semua itu adalah disengaja oleh Tuhan langit dan bumi untuk disiapkan oleh orang-orang jahat. Siapa yang mengutus Yesus Yahudi? Tuhan langit dan bumi. Siapa yang mengutus Yesus Romawi? Tuhan langit dan bumi. Untuk apa? Yesus Yahudi diutus untuk menjaring orang-orang yang benar, Yesus Romawi diutus untuk menjaring orang-orang yang jahat. Farikan hada wa farikan haqqa alaihimud dalala. Jelas itu tertulis Al-Quran surah Al-Araf 27, Al-Quran surah Al-Araf ayat 30. Wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum. Nah, Tuhan menyerupakan Yesus Romawi dengan Yesus Yahudi. Supaya apa? Supaya menjaring orang-orang sesat. Kenapa dikatakan orang sesat? Karena mereka orang malas. Mereka nggak mau lagi diperbudak oleh Tuhan. Mereka nggak mau lagi diperhamba oleh Tuhan. Mereka mau merdeka. Mereka mau dianggap anak-anak Tuhan. Mereka nggak mau dihambakan Tuhan, diperhamba Tuhan. Mereka nggak mau menganggap dirinya sebagai hamba, tapi mereka menganggap dirinya sebagai pewaris surga. Mereka pemalas. Mereka melakukan dosa, tapi mereka nggak mau bertanggung jawab terhadap dosanya. Dosa yang mereka lakukan dilimpahkan kepada orang lain. Mereka yang berzina, orang lain yang kemudian menanggung dosa-dosa mereka. Itulah pemalas, karakter setan. Tidak mau tunduk kepada Tuhan, tapi mimpi masuk surga. Mereka hanya mau bernyanyi-nyanyi sekali seminggu. Tidak mau beban neraka ada pada diri mereka. Tidak mau badan mereka yang punya kelemahan ini masuk ke surga. Nggak mau. Karena mereka sadar tubuh mereka penuh dosa. Maka mereka mengatakan tubuh yang penuh dosa ini tidak layak masuk surga. Yang layak masuk surga hanya roh. Makanya mereka membebaskan jasad mereka dimasukkan binatang apapun, makanan apapun. Karena mereka menghina diri mereka sendiri dengan mengatakan diri kami ini yang berupa daging tidak akan masuk ke dalam surga, tidak akan mencicipi aroma surga, tidak akan masuk sedikit pun ke surga. Tubuh kami ini akan menjadi tanah, tubuh kami ini akan menjadi makanan cacing. Mereka menghinakan diri mereka sendiri dengan mengatakan selamat tinggal diriku, biarkan rohku yang masuk ke surga, aku biarkan diriku sendiri yang sebelahnya, yang satu naturnya masuk dalam perut cacing. Itulah fakta yang terjadi hari ini. Sekali lagi, farikan hada wa farikan haqqa alaihimud dalala. Sepantasnya manusia memang mendapatkan petunjuk karena menggunakan akal sehat, dan sepantasnya mereka sebagiannya masuk neraka karena mereka tidak menggunakan akal sehat. Sekali lagi, simpulan saya, wahai saudaraku umat Islam, yakinilah bahwa Yesus itu ada dua, Nabi Isa itu ada dua. Ada Nabi Isa yang asli, ada yang diserupakan dengan Nabi Isa. Ada Yesus yang asli, ada Yesus yang diserupakan dengan Yesus. Ada Yesus Yahudi yang kemudian memegang teguh kalimat tauhid, dan ada Yesus Romawi yang mengajarkan kemudian 3 dewa tapi dalam 1 dewa. Catat itu. Mudah-mudahan saudara-saudara kita Kristen bisa memahami apa yang saya jelaskan ini berdata, tidak diragukan, disebabkan karena ada di dalam Al-Quran dan ada di dalam Bible. Enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian. Sebab Yesus yang kau panggil pada saat kalian beribadah, sebab Yesus yang kau panggil pada saat kau mengobati orang, sebab Yesus yang kau panggil pada saat engkau bermujizat, sebab Yesus yang kau panggil pada saat engkau mengusir setan, bukanlah Yesus aku yang adalah orang Yahudi, tetapi Yesus yang ada dilemparkan kepada orang-orang Yahudi, non-Yahudi yaitu Romawi di dalam Wahyu 12 nomor 9. Iblis tua dilemparkan ke tanah. Kemana? Kemana? Ekumene, persatuan gereja-gereja Romawi. Segera cukup dari saya karena di sini saya sudah mau memasuki waktu sholat asar. Silakan diambil alih oleh guru-guru saya. Kalau masih ada lagi murid yang mau bertanya silakan. Saya masih ada kasih kesempatan 5 menit waktu dan tempat, disilakan. Oke, saya pertegas lagi yang mengenai Yohanes 10 ayat 16. Ini Zulkifli di sini ngilor ngidul ya. Karena ayatnya kan, teksnya kan jelas. Ada lagi padaku domba-domba lain. Itu domba-domba lain
yang bukan dari kandang ini, yang bukan dari orang Yahudi, yang bukan dari ini bangsa Yahudi. Ada yang lain, artinya itu bukan dari atau orang yang bukan Yahudi gitu loh. Tapi penafsirannya apa? Dia mengaitkan tentang Bani Yakub, Bani Musa. Dia kaitkan itu semua. Bukan anak Yakub tapi ngaku domba. Terus disebut serigala. Logika macam apa nih? Lompat-lompat logika gitu. Terus kami disamakan di Matius 7 ayat 15. Serigala berburu domba. Loh, kalau kamu kutip mengenai di Matius 7 ayat 15 itu jatuhnya kepada nabi-nabi palsu. Bukan tentang orang-orang luar Yahudi yang ngaku Yahudi, ngaku jadi Yahudi. Bukan tentang itu gitu loh. Bukan tentang aku yang dari Indonesia ngaku ini saya punya kewarganegaraan adalah warga negara Yahudi. Kalau mengenai Matius 7 ayat 15 yang kamu kutip gitu loh. Jadi ini orang Yahudi di situ bukan Yahudi di situ, serigala di situ bukan berbicara tentang ini identitas seperti identitas gitu loh. Nama kamu lahir di mana, di Yahudi bagian mana, bukan tentang itu gitu loh. Tetapi perilaku itu yang tidak mencerminkan gembala ini. Gembala adalah Kristus ini, adalah Yesus ini gitu loh. Lalu kamu katakan Yesus adalah gembala bagi orang Yahudi. Kalau orang Yahudi yang sekarang yang kamu sebut seperti siapa ada di sini ya, seperti si Billy yang tidak mengaku Yesus, ya jelas si Billy atau antek-antek Yahudi yang lain menolak kok Yesus sebagai pimpinan mereka, menolak kok Yesus sebagai raja mereka, menolak gitu loh. Jadi klaim kamu tadi gagal total, terpantakan oleh hal atau fakta yang terjadi sekarang. Dan orang Yahudi sampai sekarang menolak Yesus gitu loh, tidak gembalanya sebagai pemimpinnya secara spiritual. Justru kamilah orang Kristen ini yang mengagungkan dia, yang memuja dia, yang menjadikan dia pemimpin, melihat karakternya, melihat sifatnya yang begitu tulus, bahkan ia rela menyerahkan nyawanya gitu. Jadi Zuma di sini ngilur-ngidul tentang ini Bani Israel, Bani Yakub. Kalau kamu kutipnya di dalam perjanjian lama, ya memang di dalam perjanjian lama khusus memang ditujukan kepada orang Yahudi, bukan kepada non Yahudi. Jadi ini lihat konteksnya lah. Tapi kalau sudah merujuk kepada Yesus katakan semua orang. Nah, pertanyaan untuk kamu sekarang, kamu harus buktikan bahwa Yesus di sini menolak bahwa dia bukanlah bahwa dia menolak orang non Yahudi gitu loh, atau menolak bahwa orang non Yahudi saya nggak gembalakan kamu bukanlah dombaku. Ada nggak? Itu silakan kau buktikan itu, silakan kau berikan jawaban atas itu atau tunjukkan datanya. Silakan. Jadi gini saudaraku, kalau Bani Israel hari ini tidak menerima Yesus, berarti terputuslah sudah mata rantai pengajaran orang-orang yang percaya kepada Yesus. Adapun Kristen ini berasal dari antikristus. Apa buktinya? Mereka menerima salib. Salib itu puncak kejayaan pekerjaan antikristus terhadap Kristus. Ahli Torah, imam kepala mahkamah agama, orang Farisi berkongko-kongko ingin menyalib Yesus dan berhasil menurut pandangan Kristen. Berarti salib adalah buah karya dari antikristus yang diserahkan sebagai tanda hadiah pengikut kepada gereja. Gereja adalah pengamin, tukang sorak,
terkait apa yang antikristus lakukan kepada Yesus. Makanya orang Kristen itu percaya lambang salib disimpan di rumah sembahyang mereka, percaya digantung di leher mereka, di rumah-rumah mereka. Simbol mereka adalah orang-orang yang menerima hadiah dari antikristus. Pantas aja Yesus mengatakan, sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Kerajaan Allah apakah salib? Kerajaan Allah apakah simbol kutuk? Kerajaan Allah apakah pekerjaan iblis? No. Kerajaan Allah itu adalah ketundukan alam semesta ini terhadap Allah itu sendiri. Kerajaan akan diambil dari Bani Israel, diberikan kepada bangsa lain. Sekarang ketika kerajaan itu diberikan kepada bangsa lain, kerajaan itu akan menghasilkan buah kerajaan itu. Bani Israel ketika tidak menemukan sinagoge untuk mereka melakukan ibadah, mereka masuk ke masjid. Kenapa begitu? Karena kerajaan yang ada di Islam dan kerajaan yang ada di Bani Israel, yaitu kerajaan dari pencipta langit dan bumi, itu adalah kerajaan yang sama. Tapi orang-orang Yudaism, aktivis praktisi Yudaisme tidak akan mau melangkahkan kaki, bahkan hatinya pun sekedar hati untuk masuk ke gereja itu mustahil terjadi. Kenapa? Karena kerajaan gereja bukanlah kerajaan dari Elohim. Itu fakta, itu real. Kenapa Bani Israel tidak percaya kepada orang Kristen? Karena orang Kristen tidak mengajarkan tentang Mesias yang datang kepada mereka, tapi mereka mengajarkan tentang agnostos theos yang ada di Athena Romawi, yaitu dewa-dewa yang tidak dikenal oleh Bani Israel, yaitu dewa yang turun ke bumi mengambil rupa manusia, mati untuk menebus dosa manusia. Orang Yahudi tidak kenal dewa seperti itu. Mereka tahu Tuhan mereka maha mengampuni. Mereka tahu Tuhan mereka maha pencipta ini maha mengampuni dosa, menebus mereka dengan menggunakan pola yang berbeda dengan pengajaran Kristen. Jadi saudara, sekali lagi saya katakan bahwa kerajaan diambil dari Bani Israel, diberikan kepada Bani Yishmael, dan kerajaan itu sudah berjaya 1400 tahun sampai hari ini. Sedangkan Kristen tidak ada kerajaan selain Vatikan. Vatikan ini kerajaan penyembahan kepada dewa-dewa nenek moyang mereka yang mereka masih tetap sembah hari ini dalam nama Yesus, padahal yang mereka sembah adalah agnostos theos berdasarkan KPR 17 nomor 23 yang orang Katolik, yang orang Athena sembah, yaitu agnostos theos dalam nama Yesus. Itu fakta, itu real. Jadi ya, saya cukupkan sampai di sini. Yang pasti adalah yang disebut domba hanya Bani Yakub, yang disebut kemudian pengikut hanyalah Bani Yakub, tetapi ada di luar Bani Yakub yang juga mengaku domba. Selain Bani Yakub yang mengaku domba, tapi bukan Bani Israel, baca Wahyu 3 nomor 9, mereka adalah jemaat iblis. Jadi peringatan buat saudara-saudara saya Muslim, jangan pernah mau menyembah Yesus yang dikatakan oleh saudara kita Kristen adalah utusan Mesias kepada Bani Israel. Jangan, karena yang mereka jual itu bukan Yesus yang datang ke tengah Bani Israel, tetapi Yesus yang datang kepada Paulus, yaitu Yesus Romawi yang bukan manusia. Beda. Jangan mau terkecoh, jangan mau tertipu. Silakan Dewan Guru yang ada di sini ambil alih, saya ibadah sejenak. Silakan. Terima kasih Saudara Chandra. Lanjutkan. Iya, Gurunda sholat. Iya, siap Gurunda. Bunda Rama, Oke, Assalamualaikum. jadi Salam, nanti si Bunda Rama menanggapi ya. Nanti Bunda siapapun mulai menanggapi ya dari apa yang diutarakan si Zulkifli ini. Nah, ada beberapa rangkuman argumentasi dari Zulkifli tadi itu ya. Imam kepala makam agama Farisi yang merencanakan penyaliban Yesus, jadi salib adalah buah karya mereka. Yaitu ya, terus Zulkifli menyebut itu adalah antikristus. Poin yang kedua,
Gereja adalah pengamin dan tukang sorak atas apa yang antikris lakukan. Buktinya lambang salib disimpan di rumah ibadah, digantung di leher. Karena banyak orang, memang orang Kristen melakukan itu. Lalu, kerajaan Allah akan diambil daripadamu, Matius 21 ayat 43 dikutip tadi. Dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Abang tafsirkan itu bukan salib, bukan kutuk, tetapi ketundukan kepada Tuhan, kepada Allah. Bani Israel kalau tidak ada sinagog, mereka mau masuk masjid untuk ibadah. Nah ini poin yang keempat ya. Tetapi mustahil mau masuk gereja karena kerajaan Islam dan kerajaan Bani Israel itu sama. Nah ini saya sedikit aneh di sini. Kerajaan Islam dan kerajaan Bani Israel itu dikatakan sama oleh Zulkifli dari pencipta langit dan bumi. Nah padahal klaim yang aku pernah belajar, Islam dan Bani Israel itu berbeda. Makanya kan sampai sekarang masih ada war, masih ada perang mereka sampai sekarang. Yahudi tidak kenal dewa yang turun jadi manusia mati tebus dosa. Itu mereka kenal sebagai agnostos, theos, dewa yang tidak dikenal Athena. Berarti si Zulkifli di sini menggugurkan argumentasi awalnya tentang Yesus adalah gembala bagi Israel. Dia menggugurkan argumentasi dia sendiri loh. Lalu kesimpulan kerajaan itu diambil dari Bani Israel dan diberikan kepada Bani Ismail. Itu pendapat Zulkifli. Sudah berjaya 1400 tahun. Sedangkan Kristen kerajaannya apa? Hanya Vatikan, penyembah kepada dewa nenek moyang dalam nama Yesus. Nah, kita lihat. Dari secara Taurat memang betul Ulangan 21 ayat 20, terkutuklah orang yang digantung pada kayu. Itu sebabnya orang Yahudi abad pertama tidak mungkin menjadikan salib sebagai simbol kemenangan bagi mereka. Salib itu aib bagi orang Yahudi. Makanya kan Paulus mengutip itu. Paulus menarasikan pemberitaan tentang salib adalah kebodohan bagi orang Yunani dan batu sandungan bagi Yahudi. Dan Paulus sudah mengutarakan itu. Betul. Salib awalnya itu bukan suatu simbol kerajaan. Nah itu baru kan setelah konstitusi abad keempat, salib diangkat sebagai simbol resmi kerajaan Roma. Itu baru abad keempat itu diangkat sebagai simbol bagi kerajaan Roma. Terus saya mau ini menanggapi soal Matius 21 ayat 43 ya. Kerajaan diambil daripadamu. Dalam konteks Matius 21, Yesus sedang berbicara kepada imam-imam kepala dan Farisi setelah perumpamaan dan penggarap kebun anggur. Nah, kalau kerajaan itu tetap dalam Bani Israel, hanya pengelolanya diganti. Jadi bagi kami, Pengelola. bagi kami, tafsir kami, kerajaan itu dipindahkan bagi kami orang Kristen ke gereja karena Yesus katakan Yohanes 10 ayat 16 tadi itu. Di mana tertulis, Bro? Yesus memindahkan Bentar, itu. saya selesaikan dulu. Saya menanggapi semua, ada beberapa poin tadi yang disampaikan oleh. Iya. Ya. Saya selesaikan dulu gitu. Silakan. Kerajaan itu dipindahkan ke gereja, ke kami ini karena Yohanes 10 ayat 16 tadi itu. Ada yang lain yang bukan dari kandang ini, ada domba lain dari kandang ini. Duh, tadi kan udah dijelaskan Bang Zuma bahwasanya yang lain dari kandang itu tetap domba, bukan selain domba. Betul nggak? Ya gimana mau selesaikan menanggapi poin-poin Zulkifli, tapi si Ardiansa di sini memotong. Ya nggak apa-apa, langsung aja to the point, daripada omong kosong. Ini kan bukan gereja, Saya Bro. perlu menyelesaikan. Percuma dong saya catat 5 poin yang disampaikan oleh Itu poinnya udah disampaikan Bang Zuma dan udah jelaskan Bang Zuma, tapi kau Loh, ulangi saya lagi gitu. menanggapi, saya lagi menanggapi 5 poin tadi itu. Iya, tapi kau ulangi lagi Saya yang nggak sudah mengulangi. dijelaskan Bang Zuma. Tolong Saya hanya membantah itu Gimana hanya ini? dengan satu kali. Coba saya tanya teman-teman muslim di sini. Teman-teman muslim, Pakai Bunda data. Rahma dengar nggak tadi Gurunda menjelaskan bahwasanya yang dimaksud Iya. Bani Israel, sebentar, yang dimaksud domba itu terpecah itu adalah karena memang banyak sekali domba-domba atau Bani Israel itu berada di luar Yerusalem. Betul nggak, Bunda? Bye-bye, bro. Betul. Dan tolong itu Bye-bye. Bang kalau menjawab pakai dalil, pakai Iya. data kayak Gurunda. Kok itu karang bebas dari tadi? Kak. Udah kabur. Nggak apa-apa. Daripada kita gini loh, Bunda. Daripada kita merasa bodoh gitu kan. Karena udah dijelaskan Bang Zuma, Gurunda udah jelaskan gitu loh. Terus kemudian dia tanggapi lagi
seolah-olah Gurunda belum menjelaskan sehingga saya harus menanggapi lagi gitu loh. Ini kan namanya bodoh gitu loh. Tadi kan udah dijelaskan bahwa saya keturunan Yakub itu tersebar luas di seluruh dunia ini. Meskipun nanti ternyata tadi kan Gurunda bilang begini ya kalau nggak salah ya, domba itu andai pun dia ada di Indonesia tetap sebutannya domba, betul nggak Bunda? Iya, karena Bukan selain domba. keturunan Yakub itu disebut Keturunan domba. Yakub, betul. Jadi kesimpulannya adalah kalau tidak domba-dombaku terpecah itu di seluruh penjuru bumi misal, tetap itu keturunan Yakub, tetap itu Bani Israel. Gitu loh. Bukan selain Bani Israel. Lu kok malah mengaku oh ini dari Kristen. Matamu suwe. Sejak kapan orang selain Bani Israel disebut domba? Coba ada nggak? Ada nggak? Nggak ada. Ih, ngawur itu namanya. Jangan begitu ya. Mentang-mentang Gurunda udah nggak monitor, diulangi lagi. Udah dijelaskan sama Gurunda. Lu penjelasan Gurunda lebih lengkap daripada penjelasan saya. Lu kok kau ulangi lagi? Iya. Silakan Bunda, tambahan Bunda. Orang-orang Tambahan, Bunda, di silakan. luar orang-orang di luar Bani Israel dan mengaku Bani Israel itu adalah jemaat iblis. Jemaat iblis tuh kalian ya, bukan bagian dari Bani Israel. Tapi Betul. kalian ngaku Wahyu Bani 3 nomor 9 Bunda. Jemaat iblis dia tadi itu. Kasihan ya. Kita sapa Andre Kristen. Saudara Andre Kristen Muslim. Aku Muslim. Oh Muslim, oke. Thank you ya Bang. Assalamualaikum Bang Andre. Bang, oke. Waduh, ini tukang cari anu ini, apa cari nama aja ini. Halo bro. 1, 2, 3. Ya oke. Masuk Nama suara saya. Cari nama. Masuk Pak De. Masuk Pak De. Tapi kecil Pak De. ini seperti kalian cari duit, cari koin, buka pomal. Oke, kita Tes langsung 1, aja. 2, 3. Ya kan? Masuk ya. Masuk Ya, Pak De. masuk. Kita langsung aja Pak Bang tukang Bagus duduk. suaranya kencang. Waduh Pak De. Udah Pak De. Udah. Rupanya mau musik Jadi donasi, yang ya lucu kan? itu gini Bang Ardi. Bentar Bang. Bentar tukang Yang duduk. lucu itu kerajaan Allah itu akan diberikan kepada Kristen. Ini pernyataan yang sangat ngaco. Tuhan itu jijik dengan orang-orang yang nggak sunat. Bagaimana mungkin kerajaan Allah akan diserahkan kepada orang yang nggak sunat? Betul. Apa orang Emangnya Kristen ini kalian nggak sunat? tahu Yang bahwa memerintahkan siapa? diem dulu. Santai. Diem santai, bro. dulu biar Bicara saya selesaikan. Santai, Kau nggak bro, ngerti. santai bro, santai. Diem Tenang, dulu tenang. kau. Mau dalil gua kasih tenang. dalil nanti. Saya Dengerin pakarnya yang dalil dewasa, saya. yang dewasa bro, yang Dewasa. kecil, bro. Dengar nanti Biasa kalau mau dengerin, bantah-bantah nanti gitu loh. Paham? Oke, Gak usah lanjut, kayak Pak De. anak-anak. Iya. Lanjut Pak De. Jadi, turunin lah kalau nggak bisa diatur. Enggak, Jadi- jangan diturunkan. Jangan diturunkan dulu. Sebentar. Tunggu. 1, 2, Jedret. Saya pikir. Jedret. Jengkel aku. Bukan cuma diturunkan. Itu Iya. itu akun yang menggunakan akun Mamat dulu Pak De, inget nggak? Iya, itu yang MUI pusat apa itu juga sama. Kalau MUI pusat itu oten oke Pak De. Kalau yang Ya. ini Mamat ini. Intinya kesimpulannya ya menghujat lah dia. Lanjut tadi. Iya, jadi apa kawan-kawan Kristen ini nggak tahu bahwa diserahkannya kerajaan Allah kepada Abraham itu ditandai dengan adanya perjanjian kekal. Ya inilah Ini kalian ini emang nggak punya adab ya, dasar emang ya. memang pantas lah Kalian Yesus ada orang Yesus ngomong menyebut kalian ini anjing. Ya kan, Ada pantas orang Yesus ngomong menyebut kok. kalian ini anjing, betul. Ya, Ada orang ngomong kok. sabar. Dipotong-potong. Gitu loh, sabar. Nanti kalau kau mau bantah-bantah pakai dalil gitu loh. Gua kasih kesempatan kau, nggak mungkin nggak gua kasih kesempatan. Lu mau ngomong apa juga
paling nipu doang ujung-ujungnya. Nah, jadi kerajaan Allah diberikan kepada Abraham awal mulanya itu ditandai dengan sunat. Ya, inilah perjanjianku, perjanjian kekal antara aku dan kamu, antara aku dan keturunanmu. Yakni setiap laki-laki harus dikerat kulit katannya. Itu perjanjian kekal, diserahkannya kerajaan Allah itu kepada Abraham. Lah kok tiba-tiba kerajaan Allah mau diberikan kepada orang yang nggak sunat? Gimana ceritanya? Tuhan jijik dengan orang nggak sunat. Bahkan menurut Tuhan orang nggak sunat itu bunuh aja, itu sampah, itu bunuh, harus dilenyapkan dari bangsanya. Kejadian 17 ayat 14. Jadi mustahil kerajaan Allah itu akan diberikan kepada orang Kristen, itu mustahil. Jadi siapa yang berhak mendapatkan kerajaan Allah itu? Ya tentu keturunannya Abraham. Setelah diberikan kepada keturunan Abraham melalui Ishak, mereka menjadi bangsa yang tegar tengkuk, ya. Itu kalau Anda baca dari Hosea sampai Maleakhi itu, Tuhan mengutuk bangsa Israel itu. Pada awalnya memang bangsa Israel ini bangsa yang dicintai Tuhan, bangsa yang sangat dimuliakan Tuhan. Tapi ada masanya. Kapan itu? Zamannya Musa sampai zaman Hosea. Nah, itu memang bangsa Israel dijunjung tinggi itu. Tapi nanti, ya, setelah Hosea, Nabi Hosea, itu bangsa Israel dihinakan itu. Makanya ayat-ayat yang dibaca Bang Zuma tadi, seperti yang di dalam Maleakhi itu tadi, bangsa Israel itu akan dihamburkan, akan dicerai berai, akan dibunuh dengan pedang, ya, dan sebagainya itu. Nah, walaupun demikian Tuhan tetap ingin mengembalikan bangsa Israel lagi, ya, dengan mengutus Nabi Isa, Yesus. Tapi Yesus juga dikhianati, dituduh sebagai anak zina dan sebagainya. Nah, karena mungkin sudah mentok, ya kan, maka kerajaan Allah yang dipercayakan kepada bangsa Israel akan diberikan seorang, di situ dari kata ligoi, bukan goyim, seorang yang di luar bangsa Israel. Siapa seorang yang bisa menerima itu? Yang menerima apa? Kerajaan Allah itu. Ya tentu yang keturunannya Ismail. Begitu Bang Ardiansah. Lanjut. Ya, bagus. Luar biasa. Tapi kita kalau mau nanti sedikit disambung ya, barangkali. Tadi Gurunda juga sempat menyinggung Matius 15, ya teman-teman, ya betul ya. Di dalam Matius 15 terutama ayatnya nomornya di nomor 24 gitu kan, sampai ke bawah gitu kan. Yang perempuan Kanaan itu loh, yang percaya itu kan, tidak patut roti yang disediakan bagi anak-anak, kalau nggak salah ya, dan melemparkannya kepada anjing. Benar nggak saya ini? Benar ya? Betul. Yang saya katakan. Oh, berarti hafal Bible dong saya dong. Hafal Bible ya dikit ya. Murid Oke. saya masuk nggak hafal. Siap. Terus di ayat selanjutnya, di ayat selanjutnya Pak D dikatakan bahwasanya kalau nggak salah itu kata perempuan itu membenarkan tuh, benar Tuhan, betul, benar Tuhan. Dia mengakui, dia membenarkan apa yang dikatakan oleh Yesus. Betul. Bahkan ditegaskan dengan pernyataan dia, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Yang namanya sampah, tadi kan Gurunda kan menyinggung sampah ya. Itu saya sama sekali benar ya, saya tidak menyalahkan. Kenapa? Karena yang namanya makanan sisa Pak D, itu pasti sampah itu. Coba saya tanya kepada teman-teman di sini. Pernah nggak teman-teman itu ketika makan terus kemudian sisa diapakan? Dimakan lagi? Coba saya tanya. Kalau di sini Bang Ardi, kalau di sini diambil sama orang-orang Batak itu ya, pagi-pagi hari bawa baktet itu ke rumah-rumah makan nyari makanan sisa, diambil untuk makan babi. Oke, intinya kan kesimpulannya Pak D, kesimpulan tidak mungkin kita makan lagi gitu loh. Betul nggak? Betul. Nah, oke. Terus kemudian ini kan Yesus kan udah mengatakan di awal, bro, wahai perempuan Kanaan, aku ini diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel gitu loh, ya kan? Terus kemudian wanita tersebut memaksa, betul nggak Pak De? Maksa dia
sampai-sampai sujud ke Yesus gitu kan, bukan menyembah ya, itu harusnya itu sujud ya. Sujud itu bukan sujud ya, bukan latrio ya, bahasa original teksnya bukan latrio, tapi di situ proskuneo dia. Ya oke. Nah, terus kemudian udah dikasih tahu kok masih ngeyel si perempuan Kanaan itu. Terus Yesus ngomong begini. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya gini kan, "Hai ibu." Kali kalian ngomongin agama orang bujang. Santai bujang. Dinda, jangan emosi Dinda. Waduh, Jangan emosi, jangan anjing. emosi Dinda, Jangan emosi. santai deh. Ini Ya, kandamu santai, Dinda. Dinda, ini kandamu Kalian ngomongin Dinda. orang bujang kalian. Santai. Mau diskusi nggak? Kalau nggak mau diskusi turun, ya. Oke, kita lanjut ya. Arfa, cek kontak. Lanjut ya. Jadi kemudian begini, Yesus, Astagfirullahaladzim. Jalan ini Udah turunin. Blokir. Moderator. Banyakin istri kalian udah, banyakin istri. Iya. Banyakin anjingmu juga ya. Banyakin anjingmu. Ya, lanjut ya. Terus kemudian di ayat selanjutnya begini, teman-teman perlu cek nih. Pak D minta tolong dicek Pak D. Di situ berhubung perempuan Kanaan itu memaksa kepada Yesus, Yesus sudah mengatakan kan bahwasanya aku bukan untuk kamu kan begitu kan. Terus kemudian, hai ibu gitu kan, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Pertanyaan saya Pak D. Saya tanya kepada Sugi nih yang ahli Bible. Di situ Yesus mengatakan, jadilah kepadamu seperti yang ku kehendaki atau yang kau kehendaki, Pak D. Yang kau kehendaki. Berarti bukan kehendak Yesus. Sepakat kita? Bukan. Jadi anak itu sembuh, anak ibu itu sembuh bukan karena pertolongan Yesus, tapi karena kepercayaan ibu itu. Ya, dia rela disamakan dengan anjing. Dari situlah anak itu sembuh. Itu Bang. Dan kalau Pak D nggak arah situ teman-teman ya. Kalau Pak D memang mengarah ke situ. Kalau saya Pak D lebih karena kritik tekstualnya. Kalau saya kritisi Pak D, pertanyaan saya simpel. Pada saat ibu itu mendatangi Yesus, anaknya ikut nggak Pak D? Enggak dong. Betul? Halo, Pak D? Iya, halo. Ini lagi ngomong sama istri, ditawarin kopi, lagi disuapin kopi ini. Lanjut. Oh iya. Nah, pada saat perempuan Kanaan itu menemui Yesus, anaknya ikut nggak itu sama perempuan Kanaan itu? Enggak dong. Enggak. Nah, pertanyaan saya Pak D, Matius tahu dari siapa kalau anaknya ibu itu sembuh? Ayo. Itu aku bingung kalau ditanya. Iya. Ranahnya saya malah ke kritik tekstualnya teman-teman. Bukan seperti yang ku kehendaki, bukan. Tapi seperti yang kau kehendaki, berarti karena perempuan Kanaan itu memaksa. Ibarat kata kalau orang Jawa begini ngomongnya, ya wes lah sakarepmu gitu loh, paham nggak? Betul. Itu orang Jawa ngomong gitu, wes lah sakarepmu, sak kandhani kok sudah tak kasih tahu, kok udah terserah kau gitu kan. Jadilah seperti yang kau kehendaki, bukan yang ku kehendaki. Pertanyaan saya simpel Pak D, kalau memang Yesus Tuhan, kesembuhan itu hanya milik Tuhan atau selain Tuhan? Saya tanya. Milik Tuhan. Milik Tuhan. Berarti kesembuhan kalaupun ini mau diakui sebagai ayat yang benar, kesembuhan itu bukan berasal dari Yesus, betul? Bukan. Dia Tapi karena kemauan keras dari ibu itu. Itu jadi ya, kemauan teman-teman, keras dari ibu itu, ya, dan percaya Yesus itu hanya untuk bangsa Israel, dan dia rela disamakan dengan anjing, itulah yang membuahkan hasil anaknya sembuh gitu kalau cerita di situ sih. Betul. Memang teman-teman kalau Gurunda, Pak Desugi dan lain sebagainya ranahnya ke situ. Tapi kalau saya agak sedikit melenceng ranahnya Pak De. Ini tahu dari siapa gitu loh, Matius ini. Perempuan Kanaan ini anaknya sembuh tahu dari siapa. Sementara perempuan Kanaan saat menemui Yesus anaknya nggak diajak, kan gitu? Enggak. Nah, tahu dari siapa Matius? Ayo. Ada beberapa pertanyaan Pak De. Ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, Matius mengikuti ibu itu sampai pulang ke rumah. Pertanyaannya adalah, apakah ketika perempuan Kanaan menemui Yesus, Matius ada di situ? Kena lagi, Cok. Ada nggak Matius di situ? Ayo. Enggak ada. Nggak ada. Lah terus Matius tahu dari siapa?
Coba. Makanya kalau membahas ke situ ya, ini kalau guru-guru saya teman-teman, guru-guru saya itu beliau memang dalam hal membaca Bible-nya luar biasa ya, sehingga menguasai gitu kan. Tapi kalau saya lebih ke arah yang agak sedikit apa, bukan melenceng ya, agak sedikit apa Pak De? Nyeleneh lah. Agak sedikit nyeleneh. Kalau beliau-beliau bahas yang konteksnya, saya membahas yang langsung nggak usah diskusi kan, nggak bisa jawab. Itu. Saya kembalikan ke Pak Disugi dan Ustaz Arif. Silakan. Halo Bang, gimana Bang? Bang siapa? Yosua ya? Bang Yosua. Ya. Oh, aduh. Gimana Bang? Apa tuh? Waduh. Siapa namanya Bang? Ya, terus gimana Bang? Sedikit sebelum dilanjut Bang belajar ini, aku mau tanya nih, apa beda legoy dan goyim? Itu kata tunggal dari goyim, apa kata tunggal dari goyim? Plural. Nah, itu dia. Jadi di Matius 21 ayat 23 itu bukan goyim di situ. Apa berarti goy ya? Goy berarti seorang di luar bangsa Israel. Nah, betul. Lanjut. Udah itu aja pertanyaan saya. Silakan Bang Yosua. Assalamualaikum Bang Handi. Ya. Tidak mengklaim dirinya adalah Tuhan, tapi yang dijadikan oleh orang Kristen bukti bahwa dia Tuhan justru dari sisi pendengarnya. Si orang Farisi bilang, "Who can forgive sins but God alone?" Saya bilang itu kan dari orang Farisinya. Orang Farisinya menginterpretasi Yesus bilang your sins are forgiven, tapi bukan berarti Yesus adalah Tuhan. Cuman dia nggak terima. Kalau menurut saya dari segi halakah, apa yang Yesus lakukan, orang cacat ini kan zaman bait suci kedua. Kalau di dalam Torah,
ya kalau misalnya mau pengampunan dosa itu harus ke bait suci dan itu dilakukan oleh imam-imam Saduki. Tapi di sini argumen saya sebenarnya Yesus membypass imam Saduki dan dia mengatakan your sins are forgiven. Nah, si orang Farisinya ini sebenarnya berdebat karena lu siapa punya otoritas mengampuni dosa? Karena dia nggak lewat bait suci, nggak melalui imam Saduki. Karena kalau misalnya si orang itu melalui proses ke bait suci, itu nanti kan si imam Sadukinya yang melakukan proses dan pengampunan dosa dari Tuhan. Nah, ini batu sandungannya nih. Menurut saya ini bukan berarti si orang Farisi itu menganggap Yesus mengklaim ilahi. Tapi ini mereka sebenarnya si orang Farisinya tidak setuju kalau Yesus membypass proses pengampunan dosa tanpa melalui bait suci kedua. Tapi itu dari sudut pandang saya. Cuman saya mau tahu apakah ada teks di Yunani-nya yang bisa kita gunakan kalau Yesus tidak sedang melakukan klaim ilahi. Karena kalau menurut saya dia tidak melakukan klaim ilahi. Nah, cuman saya argumen saya waktu itu ini kan dari sudut pandang si orang Farisinya, tapi bukan berarti kan klaimnya kan tidak dari Yesus. Saya bilang gitu. Oke, gini Bang, Abang buka gini untuk membantah itu kan kesimpulannya kan begini, mereka menganggap Yesus Tuhan karena Yesus bisa mengampuni dosa kan begitu kan? Betul kan? Asumsi mereka gitu. Mereka narik kesimpulannya parah banget sih, kotor banget. Iya, nggak apa-apa. Tapi kita ikutin. Itu jawabannya di ayat 12, Bang Ardi. Sebentar, Pak De. Kita ikutin kemauan mereka dulu. Kita ikutin kemauan mereka dulu, Bang Belajar. Ya gimana, Ustaz Arif? Saya kasih 10 koma ya, biar ada slot totem satu ya. Oh iya, silakan. Oke, jadi itu kan klaimnya itu kan bahwasanya Yesus mengampuni dosa, maka Yesus Tuhan kan gitu kan premisnya, betul nggak? Logikanya gitu, tapi kan tidak keluar dari mulut Yesus. Oke, anggaplah itu keluar dari mulut Yesus, anggaplah itu keluar dari mulut Yesus, anggaplah begitu. Pertanyaannya sekarang, apakah hanya Yesus yang bisa mengampuni dosa kalau memang itu konteksnya? Bukakan saya Yohanes 20 nomor 23, silakan. Yohanes 20, John 20 verse 23. 23. If you forgive the sins of any, they are forgiven them. Ya. Ada ini, kita nggak perlu bahasa Yunaninya berarti ya? Iya, bahasa Indonesia aja. Nggak perlu bahasa Yunani gitu itu. If you forgive the sins of any, they are forgiven. If you withhold forgiveness from any, of it's withheld. Oke. Jikalau kamu, betul nggak? Jikalau kamu, betul? Mengampuni dosa orang, dosanya diampuni, betul? Dan jikalau kamu menyatakan dosa orangnya itu tetap ada, maka dosanya tetap ada, betul? Pertanyaan saya, Yesus ngomong kamu itu ke siapa? Jikalau kamu itu siapa? Lawan bicaranya ya. Lawan bicaranya, berarti lawan bicaranya bisa mengampuni dosa dong. Sepakat kita? Ini konteksnya berarti murid-muridnya ya, disciples, oke? Betul, disciples. Betul ya. Berarti disciple-nya Yesus itu bisa mengampuni dosa. Sepakat kita? Berarti murid-murid Yesus Tuhan dong. Ya dong. Berarti konteksnya waktu Yesus di Markus 2 ayat 5 itu berarti perspektifnya gimana? Perspektifnya itu adalah memaafkan kesalahan, Bang. Maafkan kesalahan. Tapi kenapa dia memaafkan si orang lumpuh itu tidak punya salah sama Yesus? Kalau di Yohanes 21-23 ini kan sifatnya kayak mengampuni orang yang bersalah ke murid-murid berarti kan? Karena if you forgive the sins of any, kalau ada yang bersalah sama kamu berarti konteksnya kan? Oke, baik. Nah, orang lumpuh itu salah apa sama Yesus sehingga Yesus mengampuni dosa dia?
Baik, baik. Begini Bang, Abang kalau ngobrolnya sama saya, mungkin misal ngobrolnya sama yang lain, mungkin jawabannya berbeda ya. Tapi kenapa berbeda? Karena saya ngambil sisinya berbeda. Abang kalau tanya Bible ke saya, Bang, Abang kalau tanya Bible ke saya katakan bahwasanya Bible itu bersumber dari sesuatu yang tidak jelas. Jadi jangan bertanya kebenaran soal Bible kepada saya. Bersumber dari sesuatu yang tidak jelas. Bahkan saya bisa buktikan Bang, saya bisa buktikan yang diklaim perkataan Yesus, saya bisa buktikan itu bukan perkataan Yesus, gitu loh, paham ya? Yang di Saya Markus 2 konteksnya ayat ke 5 situ. ini. Ya, konteksnya saya ke situ Bang. Jadi kalau misal nanti ada tambahan dari yang lain, waduh, lu yang nggak jelas ya. Kalau jelas silakan naik, tunjukkan kepada saya. Kan gitu kan, enak kan diskusikan. Ya, oke ya. Betul, memang saya katakan demikian. Kenapa? Karena ketika Matius menuliskan sesuatu, Matius nggak tahu tuh ngambil dari siapa, betul nggak? Betul kan? Nah, ya. Berarti si Markus bukan dapat transmisi pertama quote-nya Yesus ini. Bukan. Loh, Markus itu nggak pernah kenal Yesus. Yesus nggak pernah kenal Markus, Bang. Berarti oral transmission udah berapa kali Chinese whisper gitu. Oh, jelas kalau itu bukan cuma oral transmisinya yang lucunya Markus ini jadi Injil tertua itu. Dan diperdebatkan Pak D, karena ada yang nganggep Matius sebagai Injil tertua juga. Jadi mereka tuh sama-sama nggak sepakat sebenarnya Pak D, untuk tidak sepakat gitu loh, paham nggak? Iya. Jadi tapi bisa nggak gini ngelihatnya, itu mungkin dari Yunaninya kalau kita kritik teks, itu kan Yesus bukan mengampuni. Kalau misalnya dilihat dari orang pertama, kalau memang Yesus melakukan klaim ilahi, dia harusnya bilangnya aku mengampuni dosamu. Tapi kan dia bilangnya dosamu sudah diampuni. Bisa nggak? Itu gini Bang, itu jawabannya di Kisah Para Rasul 2 ayat 22 itu. Orang-orang Israel harus tahu bahwa yang aku maksud ialah Yesus Kristus dari Nazaret yang ditentukan Allah untuk melakukan pekerjaan yang ajaib, yang dahsyat di antara kamu, yang dilakukan oleh Allah seperti yang kita tahu. Coba itu. Jadi Yesus melakukan semua itu apa ya, sebagai bukti bahwa dia itu utusan Tuhan. Yang melakukan Allah melalui perantara Yesus. Coba Kisah Para Rasul 2. Farisinya kenapa marah ini? Kalau orang Kristen Ya, argumennya si orang Farisinya marah karena Yesus sedang melakukan klaim ilahi. Tapi menurut saya Yesus tidak sedang melakukan klaim ilahi. Oh tidak, Yesus nggak pernah klaim ilahi di situ. Justru Yesus sendiri berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Semua yang aku lakukan sesuai yang aku dengar. Itu klaimnya Yesus. Jadi ketika dia menyembuhkan orang sakit dan mengampuni dosa, semua itu hanya sebagai bukti bahwa dia utusan Tuhan. Bahkan Yesus ini pernah membangkitkan orang mati. Di dalam Yohanes 11 ayat 41-42 itu. Ya, apakah Yesus di situ klaim ilahi? Tidak. Ya Bapa, aku bersyukur kepadamu ya Bapa, karena aku tahu engkau selalu mendengarkan aku. Tapi karena banyak orang yang berdiri di sini mengelilingi aku, supaya mereka tahu bahwa Bapa yang mengutus aku. Mengampuni dosa mah perkara kecil Bang. Ada yang lebih dahsyat, keajaibannya Yesus bisa bangkitin orang mati. Kalau Yesus mau klaim ilahi, ini aku Tuhan, ku bangkitkan Lazarus harus bangkit. Harusnya siapa yang nggak begitu. percaya? Tapi dia kan nggak pernah bilang aku Tuhan kan? Nggak pernah. Kan kalau di Tanak berkali-kali Tuhan bilang aku adalah Tuhan, aku adalah Tuhan. Nggak pernah Bang, makanya tadi Abang ketika bilang soal pengampunan dosa, mohon maaf ya, kalau mau bilang kalau memang itu dijadikan standar, kan ini standar kan yang diomongkan kan, standar Tuhan itu mengampuni dosa kan gitu. Iya. Kalau memang itu dijadikan standar, bagaimana nasibnya murid-murid Yesus yang bisa mengampuni dosa? Itu yang pertama. Betul Tai sapi? Tai sapi iya. bisa menghapus dosa Bang? Tai sapi bisa menghapus dosa? Tai sapi? Mau dijadikan tai sapi Tuhan? Keluaran 29 ayat 14 tuh. Tetapi daging lembu jantan itu, kulit dan kotorannya haruslah kamu bakar habis di luar perkemahanmu. Itulah korban penghapus dosa. Nah, tai sapi bisa menghapus dosa. Gimana? Tuhan juga dia rupanya. Jadi Kenapa kalau itu dijadikan standar?
Jadi berkali-kali sebenarnya Bang Yosua, kalau mau jujur ya kan, berkali-kali teman-teman Kristen itu berusaha mengais-ngais kata-kata yang nyerempet ke arah keilahian, bahwasanya Yesus supaya pantas dikatakan Tuhan satu. Yesus mengampuni dosa. Tunggu dulu, murid-murid Yesus juga bisa mengampuni dosa. Gugur standar itu. Lari lagi, Mang. Lari lagi. Hanya Yesus satu-satunya manusia yang datang dari surga. Tunggu dulu. Di dalam Yohanes 17 nomor 14 dikatakan murid-murid Yesus bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Ternyata murid-murid Yesus juga bukan dari dunia, kena lagi. Jadi Petrus, aku dan Bapa adalah satu gitu kan. Tunggu Yohanes dulu. 10 ayat 30. Ya, bukan aku dan Bapa adalah satu gitu kan. Tunggu Ya. dulu. Di dalam Yohanes 20 nomor 17, Yesus dan murid-muridnya itu bersatu dengan Bapa juga kebalik, Pak ternyata. Mardi, kebalik. Yohanes 17 ayat 21. Sorry, Yohanes 17 nomor 21, sorry. Yohanes 17 nomor 21. Murid-muridnya Yesus dan juga Yesus ternyata itu satu juga dengan Bapa. Apakah murid-muridnya juga Tuhan? Oke lah, kalau memang Tuhan berarti Tuhannya ada 15. Yang 3 Bapa, Putra dan Roh Kudus, yang 12 murid-murid Yesus. 15 Tuhan mereka sembah. Silahkan. Padahal di situ Yesus berkata, sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku di dalam engkau. Iya, supaya mereka semua menjadi satu di dalam kita. Iya, berarti ya murid-muridnya Tuhan juga, Pak De. Tuhan juga. Petrus Apalagi berkata kepada Yesus begini, berapa kali aku harus mengampuni dosa? 1 kali, bukan 7 kali, bukan 7 kali Petrus, mereka 7 kali 70 kali. Itu Petrus bisa ngampuni dosa. Terus ada standar lagi yang mengatakan bahwasanya hanya Yesus satu-satunya yang naik ke surga. Lola Elia, Henok. Hanya Yesus jalan kebenaran, Yohanes Pembaptis. Iya. jadi mau kemana-mana itu standarnya itu kena sendiri. Bang Bahkan Yosua. pemungut cukai perempuan sundal yang percaya kepada Yohanes Pembaptis masuk surga duluan kan? Iya. Jadi mau mengatakan oh Tuhanmu adalah batu. Yesus adalah batu penjuru yang dibuang oleh tukang bangunan. Betul nggak Pak De? Tertulis nggak di situ tuh Pak De? Di mana itu Pak De? Di Kisah Para Rasul berapa sih yang lupa aku? Ya kan, nah itu ada lagi. Jadi mau menghujat Islam, buang tukang bangunannya. ya mau menghina Islam. Oh Tuhanmu batu lah. Yesus disebut batu juga. Jadi makanya kalau mau diskusi baik-baik teman-teman Kristen itu keluarkanlah argumentasi yang minimal itu debatable gitu loh. Debatable, serius yang benar-benar debatable. Jangan sampai standar yang kau gunakan kena sendiri ke kau. Terus apa coba ngelesnya? Itu maksudnya begini. Jadilah ahli tafsir mereka. Alegori. Jadilah ahli tafsir mereka itu. Seketika Terus jadi pakai ahli alegori, tafsir. Iya, alegori lah, apalah. Tapi ya itu ke fakta ya, fakta yang terjadi di lapangan dalam diskusi lintas agama Bang Yosua. Begitu Bang Yosua. Kalau waktu Yesus bilang aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Nah, Ya, itu kan jalan. artinya siapa lagi yang bisa memberikan kehidupan selain Tuhan? Kenapa itu rebatable? Loh, gini, Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Oke lah, anggaplah iya. Pertanyaannya adalah, Yesus itu tujuan atau jalan? Jalan. Jalan berarti ada tujuannya dong. Tuhan itu sendiri. Tujuannya ke Bapa, betul? Betul. Nah, pertanyaannya, yang Tuhan itu yang tujuan atau yang jalan? Yang tujuan. Tapi kalau hidupnya itu maksudnya apa berarti hidup di situ? Kalau dia adalah tujuan, kalau dia adalah jalan, nah kenapa dia bilang dia adalah hidup? Oke, jadi Yesus itu penuntun hidup gitu loh. Namanya aja nabi. Orang-orang yang seperti kita sebagai umat Islam, Bang. Loh, Nabi Muhammad itu juga penuntun hidup kita. Mungkin kalau teman-teman Yahudi Nabi Musa penuntun hidup. Ya itu utusan Tuhan. Ada nggak teks memberikan hidup yang kekal? Yes, kenapa? Karena siapa yang gimana?
kata hidupnya itu ada nggak yang membedakan di teks Yunani-nya? Karena orang Kristen kan beranggap kehidupan dia yang kayak menghembuskan nafas kehidupan gitu loh. Tapi ada nggak kata kuncinya yang membuktikan bukan nafas kehidupan yang diberikan oleh Yesus, tapi adalah penuntun hidup? Ada nggak? Ada, Bang. Dari teksnya di Yunani. Ada gini. Di dalam Yohanes 16 ayat 25. Yesus itu Yohanes berkata berapa? begini. Yohanes 16:25. Semuanya ini aku katakan kepadamu dengan perumpamaan. Tetapi ada saatnya nanti aku akan berkata terus terang kepadamu memberitakan tentang Bapa. Jadi Yesus itu bahasanya itu bahasa kias, bahasa perumpamaan. Betul. Jadi maksud Yesus akulah jalan, kebenaran dan hidup itu bukan sebagaimana kita hidup di dunia mendapatkan nggak mati-mati lagi, itu enggak. Apa maksudnya itu? Maksudnya akan memperoleh surga. Memperoleh surga itu diartikan hidup yang kekal. Masuk neraka adalah maut yang kekal, gitu Bang. Inilah hidup Dan yang juga kekal kuncinya itu. di situ untuk membedakan. Ada contoh dalam Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu. Yaitu mereka percaya bahwa Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan Yesus Kristus yang diutus. Apa maksud hidup yang kekal di situ? Surga. Misalnya Oke, lagi tadi yang berapa? 16 tadi Yohanes 16 ayat 16:25. Terus ada lagi ketika ada orang kaya bertanya kepada Yesus, Lukas 18 ayat 18 itu, guru yang baik, ya, bagaimanakah cara mendapatkan hidup yang kekal? Nah, itu juga berbicara tentang bagaimana mendapatkan surga. Jadi hidup yang kekal di situ adalah masuk surga, maksudnya selamat masuk surga. Begitu Bang. Dibedakan nggak dalam Yunani kehidupan kekal di surga sama kehidupan nafas kehidupan di bumi? Ada nggak pembedanya? Atau sama Kalau aja? itu saya Belum nggak Yunani. paham Bang Arti. Coba kita cek. Atau sama aja? Coba kita cek. Yohanes berapa tadi? Yang itu aja Yohanes dulu, jalan kebenaran dan 6:14. hidup. Ya, Yohanes 6:14 ya. Iya. 6:14. Loh, Yohanes 6:14 bukan 14 nomor 6. Akulah jalan kebenaran dan hidup. 14 nomor 6 itu. Ya, Oh, betul, kebalik-balik. Ini dari tadi kebalik-balik aja nih Pak Oh ya, ini. 14 dan 6. Ya, sebentar. Sama Yohanes 17:3. Odos kai aletheia kai apa tuh? Son. Akulah kebenaran, jalan dan hidup. Di sini Zoe sama ini. Zoe. Sama, hidup. Zoe itu menggunakan kehidupan Zoe. di surga atau kehidupan selama di bumi, Zoe? Sama, di sini definisinya tuh sama, hidup. Sama ya? Sama hidup. Susah Kalau mau mengatakan di sorga dan di bumi ya berarti tinggal lihat konteksnya, Bang. Ya itu dia. Iya, Kalau tinggal lihat pasal kata sandarnya. Kalau kata sandarnya berarti ya Zoe Urano. Kalau kehidupan di bumi ya berarti Zoe Tesges gitu aja. Berarti harus lihat ayat-ayat sebelumnya. Bukan ayat sebelumnya, konteksnya. Ya, salah satunya ayat sebelumnya sih. Salah satunya ayat sebelumnya. Tapi konteksnya itu yang perlu dilihat. Sama Zoe itu. Berarti pasal 14 ini lagi ngomongin hidup di surga berarti Yesus ya? Bukan kehidupan yang memberikan nafas kehidupan gitu ya? Bukan. Loh enggak Bang, di sorga dan di bumi itu sama-sama menggunakan kata Zoe. Hanya saja ada kata sandarnya Bang. Sama gini loh Bang, kata sandar itu kalau di dalam bahasa Yunani itu misal Kyrios itu bisa Tuhan tergantung kata sandarnya. Gimana apakah Kyrios untuk Yesus itu mengarah ke Tuhan? Sama sekali tidak ada satu kata sandar pun yang bisa mengarahkan Yesus itu disebut sebagai Tuhan dalam hal Kyrios, nggak ada. Kenapa? Nih saya kasih contoh. Abang coba bukakan saya Matius 11:25. Silakan. Itu Kyrios langit dan bumi di situ. Nah, di situ menggunakan kata Kyrios, tapi menggunakan kata Kyrie karena vokatif. Hanya saja itu aja kan. Coba kita cek. Kenapa kedip-kedip kameraku ini? Apa minta ganti HP ya kira-kira ya?
Nah, coba. Bang, ke-mute itu, Bang. Ke-mute, Bang. Kairos Kurie. Kyrie. Ah, Ya, itu Kyrie. bacanya Kyrie. Ah, Kyrie, itu lanjutannya apa itu Bang? Pater Kyrie, to orano keites